Kalian datang ke toko emas, lalu kalian tanya, "Pak, ini barangnya emas atau bukan ya?" Tanpa digosok, tanpa dicek, terkadang toko emas bisa langsung bilang ini emas atau ini bukan emas. Mereka kadang harus cek dulu, kadang tidak harus cek dulu, kadang lihat cap, meskipun ada capnya emas, mereka bilang ini bukan emas. Apa sih tipsnya? Apa sih rahasianya? Mereka bisa mengatakan ini emas, ini bukan, ini palsu, ini asli. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa sifat dasar emas yang menjadi tolak ukur mengetahui apakah ini emas atau bukan. Yang pertama yaitu massa jenis. Bayangkan seperti ini. 1 kilo kapas dengan 1 kilo besi, kalau misalkan kalian timbang, beratnya lebih berat mana? Jawabannya ya sama-sama berat. Tapi meskipun sama-sama 1 kilo, tentu kita akan melihat perbedaan yang sangat jelas 1 kilogram besi dengan 1 kilogram kapas. Itu disebut dengan massa jenis, kepadatan benda tersebut. Sama seperti halnya emas, besi, perak, tembaga, atau logam-logam lain, mereka punya massa jenis masing-masing yang berbeda. Untuk emas memiliki kepadatan 19,32 gram per centimeter kubik. Jadi dalam artian 1 cm kubik itu jika diisi dengan emas akan terisi emas dengan berat 19,32 gram. Ini namanya berat per volumenya. Jadi per 1 cm kubik akan ada emas 19,32. Jadi ada 4 logam saja yang memiliki kepadatan lebih berat daripada emas, yaitu rhodium, platinum, osmium, dan iridium. Dan yang memiliki sedikit kemiripan dengan emas yaitu tungsten atau wolfram, dia memiliki kepadatan 19,25, jadi cukup dekat, tapi dia memiliki karakter yang berbeda sekali dengan emas. Yang masuk ke tips selanjutnya yaitu tungsten wolfram memiliki warna yang mencenderung ke abu-abu dan bendanya itu tungsten itu sangat keras. Saking kerasnya biasanya tungsten itu diaplikasikan untuk alat-alat manufaktur. Yang kedua warnanya kuning. Mungkin kalian sudah tahu ya, emas itu ya warnanya kuning. Dan tidak ada logam lain dimanapun itu yang warnanya kuning. Jadi ciri khas warna kuning itu hanya dimiliki oleh emas. Loh, tembaga warnanya apa? Merah. Loh, kalau gitu kuningan apa? Kuningan itu sebenarnya adalah tembaga yang dicampur oleh seng, menghasilkan warna yang kuning. Tapi kuningnya juga berbeda ya dengan emas ya. Kuningnya tembaga, kuningan kan dia agak sedikit meredup, sedangkan kuningnya emas itu dia kuning terang. Dan ada satu lagi perunggu, yang biasanya kalau di olimpiade ada emas, perak, dan perunggu. Nah, perunggu itu terbuat dari tembaga dan timah. Jadi sebenarnya banyak logam-logam lain yang berupa campuran, tapi yang dasarnya itu sebenarnya adalah tembaga. Yang ketiga lunak, sekaligus padat, sekaligus mudah diregangkan. Kalian pernah dengar nggak kertas emas? Yang tipis banget, bahkan tipisnya lebih tipis daripada gelembung busa. Emas itu dapat ditipiskan sampai dengan 0,0001 mm. Bayangkan seberapa tipis itu. Tipis sekali, bahkan lebih tipis daripada gelembung busa. Lebih tipis daripada rambut, lebih tipis dari benda-benda umum lainnya. Tapi emas dapat dipipihkan sampai setipis itu. Jadi emas itu betul-betul lunak sekaligus dapat merenggang. Inilah yang menyebabkan emas dulunya sering dipakai sebagai pelapis ornamen. Kalau kamu pernah ke gereja-gereja yang mungkin di daerah Eropa yang zaman-zaman dulu, itu banyak sekali ornamen gereja yang dilapisi dengan emas.
Jadi dia bukan full emas, hanya ini misalnya patungnya, lalu dia diberikan kertas emas ditempelkan, hanya dilapisi emas tapi dalamnya bukan emas ya. Jadi saking tipisnya mereka cocok digunakan sebagai pelapis. Kenapa digunakan sebagai pelapis? Ya karena emas tidak korosif. Jadi benda yang dilapisi oleh emas tersebut terlindungi dari paparan oksidasi, jadi dia tidak berubah dan dia tidak rusak. Yang selanjutnya magnetik, tapi ini sering salah disalahartikan oleh orang-orang. Apakah yang tidak magnetik berarti emas, yang tidak menempel pada magnet itu adalah emas? Enggak. Tembaga enggak nempel emas, perak enggak nempel emas, tungsten bahkan yang tadi masa jenisnya mirip dengan emas, dia tidak nempel emas. Banyak sekali logam-logam lain yang tidak magnetik. Jadi magnetik itu menurut saya tidak cocok dijadikan sebagai acuan apakah ini emas atau tidak. Jadi akan saya berikan contoh ini. Jadi saya ada contoh perhiasan, ini ada 2 buah kalung. Inilah kenapa kita tidak boleh memastikan emas lewat tes magnetik. Tes apakah emas atau bukan hanya lewat magnet. Jadi ini ada magnet, saya coba rekatkan. Ya, saya coba tes lagi ke kalung yang satu lagi. Nah, ini nempel. Ya, ini nggak nempel sama sekali. Oh, ini nempel. Padahal yang ini capnya 18 kgP. Sedangkan yang ini capnya HWT 420. Ini emas nempel sama magnet, yang ini bukan emas tapi dia tidak nempel magnet. Kenapa? Loh, katanya emas nggak nempel sama magnet, kok ini bisa nempel sama magnet? Ya karena di dalam sini itu ada pernya. Per ini membantu supaya dia ada efek magnetik, jadi dia bisa balik lagi. Di dalam sini ada pernya, kelihatan ya. Nah, yang ini kokot biasa, jadi dia nggak ada pernya. Tapi meskipun ini bukan emas, ya dia juga nggak nempel magnet. Ya kadang-kadang di perhiasan-perhiasan emas ya ada pernya atau ada tambahan lain yang membantu fungsi dari si emas tersebut. Ya, makanya dia magnetik. Nah, dari video-video tadi kalian akan berpikir, ini informasi yang diberikan apakah relate dengan keadaan di toko, keadaan di masyarakat gitu? Karena kemungkinan besar emas yang kalian temukan dalam bentuk perhiasan. Sebenarnya mudah aja. Kalau misalkan emasnya itu putih, emas putih, dia kalau sudah hilang warna sepuh, karena emas putih itu biasanya disepuh pakai rhodium sehingga menghasilkan warna putih yang mengkilat, lama-lama sepuhannya akan hilang, rhodium itu akan hilang. Nah, dia akan kembali ke warna dasarnya menjadi putih agak ke kuning-kuningan. Sedangkan logam lain kalau sudah putih ya putih, nggak ada kuningnya. Nah, karena emas ada kandungan emasnya, maka dia akan menjadi putih ke kuning-kuningan. Jadi setidaknya satu warnanya kuning. Tapi kalau misalkan itu emas putih pun, kalau misalkan sudah kembali ke warna dasar pasti dia agak kekuningan. Dan sekarang banyak sekali emas-emas campuran lain seperti rose gold, emas muda. Sebenarnya semakin rendah kadar emas itu semakin sulit untuk dicek. Makanya beberapa tempat tuh nggak mau menerima emas yang kadarnya rendah karena semakin sulit untuk dideteksi seberapa besar kadar emasnya. Apalagi kalau dengan peralatan yang sangat minim, itu sangat sulit. Yang pertama tadi kuning. Yang kedua, karena emas itu kepadatannya tinggi dan harganya sekarang itu mahal, dari dulu mahal, dan sekarang harganya itu mahal, maka biasanya emas akan dibuat setipis mungkin. Dia akan buat barangnya itu kosong,
hampa dengan tujuan mengurangi berat barang. Tapi kalau misalkan dia pakai tembaga, dia pakai perak, dia nggak bakal kecilin, dia nggak bakal tipisin. Kenapa nggak bakal ditipisin? Pertama, karena tembaga dan perak, kalau dia kadarnya tinggi, dia juga lembek. Yang kedua, tembaga dan perak itu harganya murah. Ongkos nipisin si perhiasan yang bukan emas akan lebih mahal dibandingkan ya udah biarin tebal aja, lebih murah kok. Daripada dia harus ngeluarin uang dibikin lebih tipis supaya menyerupai emas. Karena kalau misalkan dia bikin tipis menyerupai emas, kemungkinan besar ya barangnya cepat rusak karena dia empuk dan warnanya akan mudah terlihat. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa saya jelaskan bagaimana toko bisa memprediksi ini emas atau bukan tanpa dicek. Jadi mereka lihat sekilas, oh ini terasa padat karena density-nya kepada masa jenis emas itu tinggi. Lalu dia lihat, oh ini kuning, kuningnya itu khas kuningnya emas. Atau misalkan ini emas putih, oh warna dasarnya sudah terlihat, dia sudah ada warna keputih-putihan. Dan yang pasti, oh ini terlihat produksinya niat, karena kalau produksi emas pasti dibuat serapih mungkin, dibikin lebih tipis, finishing yang bagus agar lebih mudah terjual. Nah itu beberapa tadi tips yang bisa saya berikan dan penjelasan mengenai sifat-sifat dasar. Kalau kalian suka video-video seperti ini yang membahas soal emas, perhiasan, logam mulia, atau hal-hal lain berbau investasi, kalian bisa like dan subscribe video ini. Jangan lupa dibagi ke teman-teman. Kalau misalkan ada request teman-teman mau bikin video yang seperti apa, jangan lupa komen. Terima kasih udah nonton.